Ya, oke. Kalau Mas Umam bagaimana kemudian melihatnya ini? Ini kan semakin panas ya kalau kita melihat kontestasi seperti ini. Dua-dua bertahan dengan Kalau kata Pak Jokowi anget, bagaimana belum kemudian. anget. Nah, seperti apa Mas Umam? Ya, sebenarnya ini kan mengindikasikan dulu ketika belum diputuskan Gibran, kita sudah berkali-kali menyampaikan kalau misal kemudian Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, dan kemudian tidak mendapatkan restu dari PDIP, jelas ini akan menjadi sebuah perang bubat antara kubu PDIP dengan bisa jadi keluarga Pak Jokowi atau mesin politiknya yang didukung oleh keluarga Pak Jokowi. Dan ini adalah sinyal-sinyal yang semakin kuat bahwa kemudian benturan kekuatan itu semakin terjadi. Nah, apa kemudian yang menjadi impact atau mungkin latar belakang dan impactnya? Tadi di 2019 PDIP itu menguasai sangat luar biasa. Dia mengkooptasi sekitar 28 kabupaten kota dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Kalau misal kemudian sekarang Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo dan kemudian mesin politiknya dioptimalkan, jaringan relawannya dioptimalkan, termasuk partai-partai di parlemen pendukung Pak Prabowo plus PSI yang notabene dipimpin oleh putra bungsu dari Pak Jokowi, maka besar kemungkinan akan terjadi migrasi pemilih yang cukup signifikan. Nah, migrasi pemilih ini yang sifatnya saling menggerus antara kelompok kekuatan pro Prabowo Gibran dengan PDIP, basis kekuatan PDIP yang memberikan dukungan kepada Mas Ganjar. Kalau misal dulu di Pilpres 2019, gap suara antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Jawa Tengah itu sampai 11 juta, maka kemudian gap itu akan jauh menipis dan bisa-bisa kemudian di take over, diambil alih oleh mesin politik Prabowo Gibran. Nah, situasi ini yang tampaknya mencoba untuk diantisipasi oleh lawan politik dalam konteks ini tampaknya dari PDIP dan juga mesin pendukung Ganjar Mahfud. Tetapi di saat yang sama kalau misal kemudian ini terus digarap, rasa-rasanya ini targetnya bukan sekedar ganggu gusar terhadap Prabowo Gibran, tetapi juga bagaimana kalaupun kemudian nanti Prabowo Gibran memenangkan kontestasi, maka ini akan menjadi sebuah mesin yang cukup efektif untuk mendelegitimasi kredibilitas dari keterpilihan Prabowo dan Gibran di proses Pilpres nanti. Nah, oleh karena itu betul-betul ini harus diselesaikan, harus dikelirkan oleh kedua belah pihak supaya kemudian dispute ini tidak membingungkan publik. Karena kalau misal kemudian membingungkan publik, saling klaim, itu impact-nya bisa kemana-mana. Dan nanti ini kan masih di level elit. Kalau misal kemudian nanti sudah masuk dalam konteks grassroots, kemudian ada mobilisasi kekuatan massa, itu bisa berimpact ke level social konflik. Mas Habib, perang bubat untuk saat ini bahkan jikalau memang nanti menang, degradasi kepercayaan publik. Mas Habib boleh dijawab. Saya pikir agak berlebihan ya, saya kurang sependapat perang bubat. Perang bubat itu kan itu habis-habisan ya. Emang ini belum habis-habisan ya? Enggak. Ini masih santai-santai saja. Kita bertemu rekan-rekan PDI Perjuangan, P3 kemarin paripurna malah ketawa ketiwi, ya kan? Penuh enjoy. Tapi di belakangnya nggak ada samurai nggak ya? Enggak, jauh. Jadi kalau kita melihat bahwa kita ini sudah pernah mengalami yang namanya polarisasi antagonis yang benar-benar rumit. 2014 sangat rumit, 2019. Ternyata kita bisa melewatinya dengan rekonsiliasi yang sangat epik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang tadinya para pendukungnya begitu gencar saja ya bertempur, bisa berdamai, saya pikir hal-hal seperti ini insya Allah bisa diselesaikan. Betul, semangat yang disampaikan Mas Umam ini harus diselesaikan. Dan menurut saya waktu juga akan membuat kita move on ya dari persoalan MK kemarin, karena sudah semua orang sebenarnya kalau kita pakai rasionya, putusan MK ini baik secara hukum, secara politik nggak bisa dia apa-apain lagi gitu kan ya. Tinggal ke depan masing-masing ya itu. Kita percaya kita kontestasi itu yang terpenting ya adalah visi, misi, program, strategi. Itu yang akan kita sampaikan ke rakyat. Insya Allah ya kita akan jauh dari polarisasi yang begitu panas ya, begitu rumit seperti 2019 dan 2014. Insya Allah seperti itu. Politik memang membingungkan pemirsa ya. Justru yang mengajak untuk adem di sini lah dari Mas Habib ya, dari Gerindra. Padahal P3 ini kan die hardnya Pak Jokowi banget. Ini bagaimana kemudian, apa sih yang terjadi Mas Tamliha? Boleh kemudian ditanggapi. Bagi P3 itu sampai saat ini masih
berada dalam gerbongnya Pak Jokowi. Walaupun di Pilpres koalisi kami adalah PDI Perjuangan. Toh Mas Ganjar dulu juga bisa dicalonkan oleh P3 itu karena konon pesan Pak Jokowi juga. Oleh karena itu amat baguslah kalau bisa PDIP bisa menyelesaikan secara kekeluargaan dengan keluarganya Pak Jokowi, sehingga seluruh politik terkonsentrasi pada visi, misi dan program partai atau visi, misi dan program para capres dan cawapres. Menurut saya ini adalah penting, walaupun menurut saya itu sulit sekali untuk direalisasikan karena tentunya PDIP sepertinya sudah merasa kurang enjoy bersama Pak Jokowi. Tapi kan orang-orang di sekitar Ibu Mega mudah-mudahan bisa menjembatani. Dan itu semua tergantung kepada hasil komunikasi antara PDIP dengan keluarga Jokowi. Tapi kalau itu tidak berhasil, maka saya yakin isu hak angket ini akan membuka dan akan berlangsung sampai dengan pemilu-pemilihan legislatif dan Pilpres 2024 yang akan datang. Dan itu sedikit atau banyak itu bisa mengurangi elektabilitasnya Prabowo Gibran. Baik, Mas Tamliha, terima kasih banyak atas waktunya. Mas Habib juga terima Oke, kasih. sama-sama. Mas Umam juga terima kasih. Kita tunggu pemirsa ini apakah memang nanti layu sebelum berkembang hak angket tersebut pemirsa, ataukah benar-benar berkembang layaknya bunga yang mekar pemirsa. Kita tunggu saja. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan di Apa Kabar Indonesia Malam usai jeda berikut.